Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Ghazi Hilmi, NIM 101230004, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Hukum dengan dosen pengampu Bapak Burhanuddin SHI MH. Baik, di sini saya langsung saja masuk ke pembahasannya. Yang pertama, ada sosiologi hukum. Sosiologi hukum untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh seorang Itali yang bernama Ancelotti pada tahun 1882. Sosiologi hukum pada hakikatnya lahir dari hasil pemikiran para ahli, baik di bidang filsafat hukum, ilmu, maupun sosiologi. Hasil-hasil pemikiran tersebut tidak saja berasal dari individu-individu, tetapi mungkin juga berasal dari mazhab-mazhab atau aliran-aliran yang mewakili sekelompok ahli pemikir yang secara garis besar mempunyai pendapat yang berbeda. Sosiologi hukum saat ini sedang berkembang pesat. Sosiologi hukum termasuk ke dalam kategori ilmu nomografik yang bertumpu pada deskripsi dan penjelasan eksplorasi kebenaran dilakukan oleh penelitian sosiologi hukum yang pada akhirnya menemukan kebenaran baru atau mengungkap hal-hal yang sebelum itu tidak dipikirkan orang. Untuk menjelaskan optik deskriptif yang digunakan sosiologi hukum dan perbedaannya dengan optik preskriptif dalam ilmu hukum analisis positivistis, Donald Black membuat dua model hukum yang sangat membantu melihat perbedaan tersebut. Dari dua model tersebut dapat diketahui apa yang menjadi fokus, proses, dan sebagainya. Apabila kita memasuki sosiologi hukum, dapat diketahui bahwa apa yang menjadi perhatian sosiologi hukum bukanlah peraturan yang mengandung muatan abstrak dan stereotip, melainkan apa yang teramati dalam kenyataan. Dengan demikian, hukum adalah hukum bukan karena peraturannya mengatakan demikian, melainkan karena teramati dalam kenyataan. Sosiologi hukum merupakan teori tentang hubungan antara kaidah hukum dan kenyataan kemasyarakatan. Hubungan hukum dapat dipelajari dengan dua cara, yaitu yang pertama, menjelaskan kaidah hukum dan sudut kenyataan kemasyarakatan. Yang kedua, menjelaskan kenyataan kemasyarakatan dari sudut kaidah-kaidah hukum. Dalam kajian sosiologi hukum, Sutandjo Wisnoyosubroto mengemukakan bahwa dalam kajian-kajian sosiologis, perbincangan mengenai kontrol sosial itu amat erat sangkut pautnya dengan persoalan sosialisasi. Sosialisasi adalah suatu proses untuk menjadikan insan-insan sosial menjadi sadar akan adanya kaidah-kaidah dan dengannya menjadikan insan-insan ini sanggup menaati sepenuh hati, to obey, atau setidaknya menyesuaikan perilakunya, to conform, dengan ketentuan kaidah-kaidah itu. Dapat disimpulkan bahwa sosiologi hukum adalah cabang kajian sosiologi. Sebagai cabang kajian sosiologi, sosiologi hukum banyak memusatkan perhatiannya pada ihwal hukum, sebagaimana terwujud dari pengalaman kehidupan bermasyarakat sehari-hari, berbeda dengan kajian-kajian ilmu hukum murni yang sering disebut dengan jurisprudence dari Inggris atau Rechtsrechtslehre dari Jerman. Sosiologi hukum tidak hendak membatasi kajian-kajian pada ihwal, membatasi kajian-kajian pada ihwal kandungan normatif, peraturan perundangan berikut sistematikanya dan doktrin-doktrin yang mendasarinya. Ruang lingkup sosiologi hukum menurut Sajipto Raharjo mengemukakan objek yang menjadi sasaran studi sosiologi hukum yaitu mengkaji pengorganisasian sosial hukum. Objek sasaran di sini adalah badan-badan yang terlibat dalam penyelenggaraan hukum, yaitu membuat undang-undang, pengadilan, polisi, dan advokat. Hal yang perlu dipahami pula dari segi objek sasaran studi sosiologi hukum juga adalah mengenai janji-janji dalam hukum akan efektif dan bermanfaat, terutama oleh kelompok-kelompok yang mampu mengorganisasikan dirinya secara baik. Dengan demikian, antara hukum dan pengorganisasian sosial terdapat suatu hubungan tertentu. Kemampuan untuk mengorganisasikan diri tersebut tergantung pula dari beberapa faktor lain,
yakni sosial dan suatu kelompok tertentu. Adapun beberapa karakteristik sosiologi hukum menurut Sajipto Raharjo sebagai berikut. Yang pertama, sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktek-praktek hukum. Yang kedua, sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris dari suatu peraturan atau penyertaan hukum. Yang ketiga, sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum, tingkah laku yang menaati hukum dan yang menyimpang dari hukum sama-sama merupakan objek pengamatan yang setara. Dan terakhir, adapun beberapa kegunaan sosiologi hukum sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum dalam konteks sosial. Misalnya, kemampuan untuk memahami sampai sejauh manakah pengaruh timbal balik antara hukum sebagai kompleks daripada sikap-sikap atau perilaku dengan perilaku-perilaku sosial lainnya dalam masyarakat. Yang kedua, mengadakan analisis terhadap efektivitas hukum tertulis. Misalnya, bagaimana mengusahakan agar suatu undang-undang melembaga dalam masyarakat. Yang ketiga, penguasaan konsep-konsep sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat. Dan yang keempat, hukum memberikan kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum di dalam masyarakat. Dan penjelasan yang kedua, adapun yang kedua itu tentang antropologi hukum. Antropologi hukum merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia sebagai makhluk biologis yang diatur oleh hukum-hukum biologis yang diciptakan oleh Tuhan. Ruang lingkup kajian antropologi hukum mempunyai dua objek kajian. Yang pertama, manusia dengan kebudayaannya, yakni sejarah manusia dan kemanusiaan. Yang kedua, manusia sebagai individu. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk. Yang keempat, manusia dalam hidup berkeluarga. Yang kelima, manusia dalam hidup bermasyarakat. Yang keenam, manusia dan sistem nilai yang berlaku. Yang ketujuh, manusia dalam perkembangan pola pikir dan pola kehidupannya. Dan poin yang kedua, manusia dengan hukum dan tatanan kehidupannya. Yang pertama, sistem berpikir manusia. Yang kedua, sistem nilai yang tumbuh dan dianut oleh manusia. Yang ketiga, pembentukan kebudayaan normatif. Yang keempat, keluarga dan hukum yang ditimbulkan. Yang kelima, hukum-hukum dalam kemasyarakatan. Yang keenam, internalitas hukum dalam kehidupan manusia yang berbudaya. Yang ketujuh, perubahan sistem nilai dan norma sosial. Yang kedelapan, keseimbangan antara kehendak manusia dari lingkungan geografisnya. Dan yang kesembilan, kebudayaan penerus hukum yang legal dan formal. Antropologi hukum itu ada dua. Ada antropologi hukum dan ada juga antropologi hukum Islam. Perbedaannya sebagai berikut. Antropologi hukum itu ada beberapa faktor. Yang pertama, penciptaan manusia. Yang kedua, sistem berpikir manusia. Yang ketiga, sistem nilai. Yang keempat, pembentukan kebudayaan. Yang kelima, pembentukan keluarga dan masyarakat. Dan yang terakhir, pembentukan hukum. Dan antropologi hukum Islam itu ada beberapa faktor. Yang pertama, manusia diciptakan Tuhan. Yang kedua, Tuhan memberikan sistem nilai, yakni Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, manusia berpikir. Yang keempat, pembentukan kebudayaan. Yang kelima, pembentukan keluarga dan masyarakat. Dan yang terakhir, pembentukan hukum. Dan poin yang terakhir, adapun manfaat antropologi hukum adalah sebagai berikut. Yang pertama, antropologi hukum memiliki fungsi sebagai metode untuk bisa melihat manusia sebagai individu maupun kelompok masyarakat. Yang kedua, antropologi hukum juga mempermudah memahami norma, keyakinan, tradisi, serta nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat tertentu. Yang ketiga, antropologi hukum juga membuat agar penstudi hukum bisa lebih kritis, cepat tanggap. Yang keempat, berpikir secara rasional dalam menghadapi setiap gejala sosial di kehidupan masyarakat yang begitu kompleks. Yang kelima, antropologi hukum dapat memberikan pemahaman tersebut ke banyak orang, sehingga budaya dan kearifan lokal tidak diabadikan dalam pelaksanaan proses pembangunan bangsa. Yang keenam,
Peranan antropologi hukum yang lain adalah dalam mencerdaskan sumber daya manusia bangsa, sehingga dapat memahami suatu masalah dengan lebih logistik dan menyeluruh, tidak berpandangan sempit. Baik, itu saja pembahasan dari saya mengenai sosiologi dan antropologi hukum. Saya mohon maaf sebesar-besarnya jika terdapat kata yang salah dalam penyampaian pembahasan. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya Muhammad Al-Ghazi Hilmi dari Hukum Keluarga Islam, NIM 10124. Baik, dengan salam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.